Halo Pioneer Sejati. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, beranda Pi Network kita menampilkan layar baru seperti pada gambar berikut. Saya mencoba menerjemahkannya untuk Anda para pioner sejati, kiranya dapat memberi pencerahan. Hackathon Pi Network 2023 kuartal 1, permulaan, instruksi, dan sumber daya. Pi Network bersemangat memulai tahun 2023 dengan mengumumkan peluncuran hackathon baru. Jaringan sedang membangun momentum dari berbagai universitas sebagai hackathon tahun 2022 dan tahun 2021 dan terus memfasilitasi perkembangan berkualitas aplikasi Pi. Hackathon ini akan berlangsung sampai tanggal 28 Februari 2023. Selama beberapa tahun terakhir, Pi Network telah membangun mata uang kripto yang paling luas, tersebar dengan lebih dari 35 juta penambang di seluruh dunia, dan infrastruktur ekosistem yang diperlukan. Pada tahun 2023, sebagai bagian dari misi pertumbuhan dan utilitas, pembangunan selama periode enclosed mainnet saat ini, jaringan terus memperluas dan meningkatkan platform aplikasinya. Hal ini memungkinkan lebih banyak perkembangan komunitas dan secara kolektif, bahkan menjadi lebih kuat, berbasis utilitas ekosistem. Disitulah Anda masuk. Para pionir dan pengembang seperti Anda diimbau untuk berkontribusi pada Pi Network dan menumbuhkan ekosistem dengan membangun aplikasi web yang mendatangkan manfaat yang sebenarnya bagi para pengguna. Kami mencari aplikasi yang kreatif dan berfokus pada utilitas. Hal ini dapat berupa hiburan, pendidikan, interaksi sosial, akses ke informasi, kepentingan konsumen, atau apapun yang dapat Anda pikirkan. Bacalah lebih banyak detail hackathon, termasuk tantangannya dan informasi hadiahnya, kepesertaan, formasi tim, dan instruksi penyerahan proyek, dan sumber-sumber yang bermanfaat sewaktu Anda mulai membangunnya. Tantangannya, para pionir dan pengembang diundang untuk membangun aplikasi jaringan seluler yang memenuhi kebutuhan pengguna, mendukung penggunaan mata uang kripto, dan memiliki intuisi untuk digunakan dan diakses oleh orang awam. Membangun di Pi itu cukup mudah dan tidak memerlukan pengalaman blockchain atau kripto sebelumnya. Cukup bangun aplikasi web, mobile, integrasikan dengan SDK kami, dengan JavaScript, dan membuat panggilan API. Jika Anda ingin berpartisipasi di hackathon, ikuti petunjuk selanjutnya di bawah ini. Tema. Anda dapat memilih untuk memfokuskan proyek Anda pada salah satu tema di bawah ini, atau memilih tema pada Open Innovation atau inovasi terbuka, dan buat aplikasi terbaik pilihan Anda, namun tidak melanggar salah satu kategori berikut. Yang pertama, media sosial. Bagaimana jika pengguna dapat mengirim atau menerima pembayaran mikro sebagai bagian dari kategori baru dari media sosial yang Anda buat? Bagaimana jika penggunaan mengintai dapat meluapkan isi yang terbaik? Bagaimana jika pencipta konten dapat dihargai untuk sebuah konten yang besar? Anda dapat menjadi inovator untuk membawa mikrotransaksi ke media sosial untuk pertama kalinya. Permainan atau hiburan. Ini adalah jalur untuk semua hal tentang hiburan. Tunjukkan pada kami aplikasi game dan hiburan terbaik yang akan membuat penonton tetap terlibat dengan cara apapun yang Anda bisa bayangkan. Jangan lupa untuk mengintegrasikan uang kripto Pi sedekat mungkin dengan gagasan Anda. Lalu yang ketiga, utilitas konsumen. Kategori ini untuk semua aplikasi yang memberikan utilitas kepada setiap anggota komunitas dan untuk bisnis lainnya. Aplikasinya dapat mencakup program kesetiaan bagi bisnis yang melibatkan kekuatan blockchain kepada masyarakat atau komunitas, aplikasi pasar, platform pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat dan terakhir, Open Innovation atau inovasi terbuka. Tunjukkan pada kami ide terbaikmu, aplikasi paling keren apa yang ada di benak Anda. Hadiah dan imbalan. Hadiah uang tunai, semuanya dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, akan ada total hadiah sebesar $30.000 dalam bentuk tunai yang tersedia dengan kategori sebagai berikut. Sebanyak $15.000 untuk pemenang keseluruhan, $2.000 untuk 3 runner-up, $1.000 bagi pemenang tema untuk keempat kategori utama. Lihat bagian tema di atas.
Lalu kemudian yang terakhir $5.000 untuk tim pemenang dari penilaian putaran secara terpisah. Imbalan CryptoPie. Bagi tim yang memenuhi syarat dan anggota perorangan mereka dapat memperoleh 100 atau lebih imbalan CryptoPie untuk mencapai tonggak sejarah dan pencapaian berikut. Yang pertama, hadiah perorangan CryptoPie. 1 Pi jika membuat sebuah akun Pi dengan kode rujukan. Para pionir telah mendapatkan hal ini sewaktu membuka akun Pi. Kemudian 5,6 Pi jika mencoba kode aplikasi demo kami dengan rincian. 0,1 Pi untuk tingkat 1 jika membuat aplikasi di dev portal. Kemudian 0,5 Pi untuk tingkat 2 jika menjalankan demo secara lokal di sandbox. Kemudian 5 Pi untuk tingkat 3 jika menyebarkan aplikasi demo di server. 1 Pi ikut dalam aktivitas ekosistem. Informasi lebih lanjut mengenai ini akan diumumkan secara terpisah. Lalu kemudian yang kedua, tim Cryptocurrency Pi. Penghargaan ini hanya tersedia di bawah jalur PiOS, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dan dimaksudkan untuk menghargai proyek-proyek baru, bijaksana, pekerjaan dan penyebarannya terlepas dari ide tersebut. Jadi, hadiah di bawah ini adalah atas kewenangan core team Pi, di mana 20 Pi jika berpartisipasi dalam pemeriksaan di tengah, 72,40 Pi jika menyebarkan aplikasi yang sepenuhnya berfungsi di PayMainNet menggunakan lisensi PiOS. Penghargaan CryptoPie yang diuraikan di atas dan yang tersedia bagi para pengembang hackathon akan dikeluarkan dari cadangan yang ditetapkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem, sebagaimana dijelaskan dalam bab pembaharuan Pi White Paper yang dirilis pada tanggal 28 Desember 2021. Informasi lebih lanjut tentang cara kerjanya akan disusulkan dalam pengumuman terpisah. Onboarding atau kepesertaan. Ikuti langkah penting ini untuk mengawali proyek hackathon Anda dan mulailah di dalam ekosistem Pi. Yang pertama, jika Anda belum memilikinya, atur Pi Browser dengan cara, yang pertama, unduh aplikasinya melalui App Store jika Anda menggunakan iPhone, atau Play Store atau Google Play untuk Android. Lalu masuk ke Pi Browser dengan akun Pi Anda. Instruksi lebih lanjut dapat dipelajari pada Pi Browser. Kemudian yang ketiga, Anda sekarang akan melihat beberapa ikon aplikasi Pi di layar Welcome pada Pi Browser. Lalu yang kedua, buka Pi Browser dan masuk ke Developer Portal atau portal pengembang dengan cara tap pada ikon develop.py. Jika Anda memasuki Developer Portal untuk pertama kalinya, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, Anda perlu memverifikasi alamat email Anda sebelum memulai. Terdapat tombol untuk melakukannya di bagian bawah halaman. Kemudian setujui syarat dan kondisi yang diperlukan ketika diminta. Lalu setelah Anda mendaftarkan email Anda dan menyetujui persyaratan yang diperlukan, tekan ikon Register App. Isilah kolom yang diminta. Jika Anda belum memiliki gagasan proyek, Anda dapat mengisi informasi seadanya saja. Misalnya, nama aplikasi Anda, test. Lalu di bawah App Network, pilih PyTestNet. Kemudian tekan ikon Submit dan Anda akan melihat tampilannya di App Dashboard Anda. Lalu yang ketiga, bergabunglah dengan hackathon ini pada Developer Portal dengan cara masuk ke beranda Developer Portal dan Anda akan melihat ikon hackathon berwarna kuning di sisi kanan layar. Keempat, tekan ikon hackathon dan masukkan kode 2023Q1 hackathon. Ini akan menambahkan Anda pada hackathon dan Anda akan melihat daftar hadiah Pi dan mulailah bekerja dengan aplikasi Anda untuk mengklaim Pi. Lalu yang kelima, pergi ke beranda Pi Browser dan masuk ke aplikasi Brainstorm dengan menekan ikon brainstorm.py. Jika Anda seorang pengembang, isilah dengan lengkap developer quiz atau quiz pengembang pada Brainstorm untuk mendapatkan lencana pengembang. Formasi tim. Yang pertama, buka aplikasi Pi Browser di ponsel Anda dan akses aplikasi Brainstorm dengan menekan ikon brainstorm.py di layar depan browser. Jika Anda sudah memiliki gagasan proyek dalam pikiran, buat proyek baru pada Brainstorm dengan menekan tombol Propose di bagian navigasi. Catatan buat Anda,
Nama aplikasi Anda dapat dalam bentuk app name for Pi atau app_name on Pi, atau lebih baik hanya app_name saja, tetapi tidak diperkenankan dalam bentuk Pi app_name untuk menghindari kebingungan dengan aplikasi yang dibangun oleh core team Pi. Jika Anda ingin melihat proposal proyek lain untuk bergabung dengan tim yang sudah ada, geser layar Anda untuk menampilkan proyek-proyek dengan filter Proposals 2000-2003 dan pilih proyek yang ingin Anda ikuti. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang proyek dan meminta untuk bergabung dengan tim dengan menekan ikon Join Team. Ada berbagai peran yang dapat Anda ikuti. Jika Anda seorang pengembang, tekan ikon Join Team. Lalu isilah bagian Skills you can provide, atau keterampilan yang dapat Anda berikan, dan how can you help, atau bagaimana Anda dapat membantu untuk memberitahu anggota proyek yang telah ada lebih banyak mengenai keterampilan dan pengalaman Anda. Informasi ini akan berguna oleh tim proyek untuk mengevaluasi jika mereka memiliki peran yang cocok untuk Anda bagi tim mereka. Administrator tim proyek akan meninjau keterangan Anda dalam mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permintaan Anda. Jika permintaan Anda diterima oleh administrator tim, Anda dapat mulai berkolaborasi dengan mereka di PiChat dan mulai membangun aplikasi. Ketika melihat proyek dalam brainstorm, tekan ikon Open Project Chat Room untuk chatting dengan tim proyek. Jalur PiOS. Lisensi perangkat lunak Pi Open Source atau PiOS memungkinkan Pi Community Developer atau pengembang komunitas Pi untuk menciptakan aplikasi Pi Open Source atau sumber terbuka Pi dan alat untuk ekosistem Pi. Lisensi PiOS ini memberikan penggunaan perangkat lunak secara bebas hanya di dalam ekosistem Pi. Para pengembang dianjurkan untuk menggunakan lisensi ini saat mengembangkan aplikasi Pi. Hanya pengembang yang menggunakan lisensi PiOS yang akan memenuhi syarat untuk menerima hadiah mata uang kripto sebesar 20 Pi dan 72,4 Pi seperti yang dijelaskan di atas. Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan lisensi PiOS. Yang pertama, buat sebuah proposal brainstorm untuk proyek atau bergabung dengan proyek brainstorm yang ada berdasarkan instruksi di atas di bawah formasi tim. Proyek tanpa proposal brainstorm tidak akan diterima. Ikuti instruksi berikut ini, http://github.com/apps/PiOS. Core Team Pi akan meninjau pendaftaran dan jika diterima, menggabungkannya dengan PR. Tim inti akan membuat sebuah tempat penyimpanan atau repositori baru untuk proyek Anda di dalam organisasi GitHub Pi/apps. Akun GitHub yang menyerahkan PR akan mendapatkan akses admin ke repositori yang baru dibuat dengan hak penuh untuk mengontrol repositori mereka, seperti mengundang anggota tim mereka, mengedit, menambahkan atau menerima kode dari komunitas, atau bahkan memindahkan atau menghapus repositori mereka. Kemudian kembangkan proyek Anda di dalam repositori ini. Anda dapat mempertahankan aplikasi Anda dari repositori baru ini dan meninjau dan menerima beberapa PR dari para kontributor lainnya. Catatan, nama aplikasi Anda dapat dalam bentuk app_name for Pi, kemudian atau app_name on Pi. Atau lebih baik hanya app_name, tetapi tidak diperkenankan dalam bentuk Pi app_name untuk menghindari kebingungan dengan aplikasi yang dibangun oleh core team Pi. Kemudian tambahkan berkas lisensi PiOS ke dalam penyimpanan proyek. Perbaharui lisensi dengan informasi yang diperlukan. Yang ketujuh dan yang terakhir, jika siap untuk menyerahkan proyek Anda, ikutilah langkah-langkah dalam panduan pengiriman atau submission guidelines di bawah ini. Panduan pengiriman proyek. Yang pertama, jika Anda belum mempersiapkannya, buat sebuah proyek pada Pi Brainstorm App
atau Anda dapat bergabung dengan proyek brainstorm yang ada, sesuai dengan instruksi di atas, di bawah formasi tim. Daftar proyek Anda hendaknya mencakup yang berikut. Yang pertama, deskripsi tentang aplikasi Anda, maksimum 3-4 kalimat. Kemudian presentasi tentang aplikasi Anda dalam bentuk video YouTube, maksimum 4 menit. Kemudian URL dari aplikasi Anda dapat diakses di Pi Browser. Tidak apa-apa jika aplikasi Anda hanya bekerja pada mode testnet selama pengiriman Anda. Tetapi tentu saja tujuan akhirnya adalah untuk menyebarkan aplikasi Anda di Pi Mainnet. Kemudian yang ketiga, buat video YouTube yang dapat diakses secara terbuka yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ringkasan proyek Anda. Apakah itu? Kemudian, siapa target penonton Anda? Apa masalah yang sedang Anda pecahkan dan kebutuhan pengguna yang sedang Anda hadapi? Yang ketiga, bagaimana Anda memecahkan masalah atau kebutuhan dari perspektif pengguna? Lalu yang kedua, bagaimana Anda mengintegrasikan Pi ke dalam proyek Anda? Yang ketiga, demonstrasi fungsionalitas aplikasi dan aliran pengguna. Yang keempat, tinjauan singkat dari teknologi Anda. Dari perspektif teknis, bagaimana Anda memecahkan masalah utama? Fitur unik apa saja yang telah Anda bangun ke dalam aplikasi Anda? Sifat atau pencapaian produk utama apa yang ingin Anda tonjolkan? Durasi video ini maksimum hanya 4 menit. Lalu yang keempat, tambahkan tautan video YouTube di bagian presentasi dari proposal project pada proyek brainstorming Anda. Yang terakhir, tambahkan tag tanda kutip submit/2023. Jadi kamu tahu itu adalah penyerahan akhir untuk hackathon. Khususnya buat tag submit/2023 pada halaman proposal proyek Anda. Sumber daya. Panduan peserta pengembang. Panduan peserta pengembang atau Developer Onboarding Guide kami menjelaskan seluruh langkah untuk mendapatkan ketetapan sebagai pengembang baru bersama dengan meliputi manfaat unik dan menawarkan fitur Pi Network kepada para pengembang. Untuk memulai dengan cepat, memeriksa Getting Started checklist bagi panduan langkah-langkah untuk mulai membangun pada Pi. Dokumentasi pengembang. Jika Anda sudah akrab dengan ekosistem kami dan ingin melompat ke dokumentasi pengembang kami, lalu mengarah ke Pi platform GitHub repository kami. Hal ini memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Pi SDK dan API kami. Pi Demo App dalam kurung kode boilerplate. Untuk melihat aplikasi demo dalam aksi, arahkan ke demo.py di dalam Pi Browser untuk berinteraksi dengan contoh hidup yang tersedia di Pi Testnet. Untuk meninjau atau menggandakan kode demo aplikasi, kunjungi Pi Demo App Repository. Sekian, terima kasih.